contohnya nu eta teh. Nah, ya untuk kalau kita emak anggotanya ya, satu ya yang tadi itu tuh kan bertempur membagi waktu antara anak, suami, cari nafkah dan bentuk berbakti. Itu makanya saya bilang orang yang punya suami, punya anak, punya kegiatan dari tanpa suami masih menyempatkan diri di kegiatan komunitas itu juga sangat luar biasa. Makanya saya kalau dalam persiapan sampai hari itu sendiri, karena saya memaklumi yang lain itu tidak banyak waktu seperti Abi, dan mereka itu hanya diharapkan hadir paling support japian segala macam mereka dilibatkan, tapi kalau pas di lapangan kita sari tahu. Karena saya memaklumi betapa hebatnya ya multi talenta tadi ya seorang ibu, dan mereka bisa hadir, bisa membantu segala macam itu bangga. Nah ya tinggal si satu yang aktifnya dan yang konsisten, meskipun ada yang sedikit udah lemah semangatan dari on fire dari nah biasanya pertemuan rutin itu sebenarnya cas bagi kita bisa lemah-lemah bercanda gurau lagi, terus kadang bikin agenda. Nah kemarin kita vakum karena motor penggeraknya itu ada di ketua dan sekretaris. Nah sekretarisnya ini dia memang support secara materi juga dan banyak ide-ide karena dia orang sastrawan ya, penulis itu cerdas-cerdas kan, kalau ide-idenya banyak kadang di lapangan belum bisa merealisasikan. Nah ini makanya panduan yang harmonis ketua dan sekretaris kami saling Duet maut ya saling mengisi, saling menyempurnakan. Meskipun ya tadi karena sekretarisnya masih sakit, tadi pengobatannya masih jalan, makanya Abi rada domplang ya tapi sendiri, tapi alhamdulillah berjalan terus karena ya dibantu doa gitu dengan rekan-rekan lain yang selalu. Kayak kemarin bentrok acara jambore itu kita malahan pembuatan video dari CDK khusus kami dengan yang diliput dan disiarkan di kontennya CDK provinsi. Jadi ketuanya kaya nanti anggota unggul tapi nggak apa-apa. Sebenarnya saya lebih suka di belakang layar kan. Saya tuh kurang suka kalau ada semacam orang selfie, makanya setiap kegiatan saya nggak ada apa ya ini sebenarnya saya khawatirkan kan mengurangi kreativitas sehingga saya tuh di situ teh ingin eksis gitu kan seun abdi teh enak teh, jadi mata lebih baik ada ketakutan gitu. Sebenarnya ketakutnya bukan apa? Takut sih, semacam takut mengurangi kadar keikhlasan. Nah, karena ketika saya berikhlas totalitas, saya menyadari itu bagaimana hasil yang saya rasakan. Jika keikhlasan saya berkurang, takutnya hasilnya tidak sesuai harapan. Sempat saya juga namanya manusia biasa pernah ikhlasnya berkurang, sombongnya muncul, amburadul masih. Nah itu kenapa saya jadi takut, karena saya mengalami itu gitu. Makanya saya tuh paling takut kan. Kenapa? Ketika saya muncul itu nanti saya lihat tuh wah ini gitu kan. Egonya muncul, sombongnya muncul gitu kan. Nah ya barudak saya. Itu barudak saya. Menyala abangku kan gitu kan sana. Sieun nanti teh kan jadi ada kekhawatiran ya. Walaupun dari segi sebagai manusia biasa, pingin lah yang namanya dikenal orang. Pingin itu ada pingin, tapi rasa pingin. Jadi Sri Kandi Sungai Indonesia itu dia bergerak di tataran esensi, bukan eksistensi. Jadi eksistensi itu sebetulnya bakal inherent. Ya, inherent. Kalau esensinya udah dapat, otomatis eksistensi. Dan penting itu isunya kan isu perempuan, strategis tuh. Iya. Sekarang Peran gitu. Perempuan. Semuanya terpakai perempuan dan bagaimana juga penduduk dunia loh, bukan Indonesia yang dikuasai oleh kaum perempuan. Ya. Jadi kalau memang perempuan yang banyak, kalau wawasan atau yang disebut SDM-nya tidak sesuai, itu jadi hal yang mubazir. Akan jadi sumber maksiat nanti. Ya. Jadi disinilah yang namanya disebut kekuatan perempuan. Dia bisa menghancurkan dengan dahsyat, tapi dia juga bisa mengangkat dengan dahsyat. Kalau ya tadi penempatannya yang disebut feminisme tadi kan, menurut saya feminim itu bisa menempatkan diri sesuai kondisi. Bukan berarti harus berpakaian anggun ngomongin lah kalau mesti marah mesti kan nggak pas juga orang
kita sebagai pengontrol instansi nggak ada di situ ya. Jadi memang harus ada apa ya, penempatan yang sesuai lah, sesuai. Lurus ya kita tuh ya. Lurus terus, sebentar lagi kemana nanti ada petikan gitu buat belok kanan. Kayaknya sedikit nyaman. Apa kan? Kesempatan baik buat kita. Dan itu akan lebih cepat pertemuannya sehingga bisa benar kenapa kok cepat. Kamu nanti kalau memang turun, saya diturunin aja di Tasik. Kamu kan Tasik ya? Iya. Ya nanti saya naik angkot. Jadi tidak mengambil batas waktu Kang Budi untuk bertemu, harus istirahat dulu kan, nggak apa-apa gitu. Saya aja Balik ke mana? Iya, Kang Budi kan tadi janjian cuma ngatur kali. KPP di laptop mak, saya tinggal laptop